Halo semuanya, ketemu lagi dengan Kak Ebi. Kak Ebi hari ini bakalan bahas tentang gangguan kehamilan ya, materi yang sering juga masuk di dalam soal UKOM. Jadi gangguan kehamilan itu sendiri adalah masalah kesehatan yang terjadi selama hamil. Nah, apa bentuk gangguan yang sering masuk? Salah satunya adalah HEG atau hiperemesis gravidarum. Jadi HEG itu mual muntah yang terjadi secara berlebihan selama hamil. Ini kalian catat ya. Jadi HEG itu mual muntahnya yang berlebihan. Nah, terus ada juga kan soal itu yang bahas ada HEG-nya, ada morning sickness. Kalau morning sickness itu adalah mual muntah pada kehamilan pada trimester awal yang terjadi secara normal. Jadi kalau normal itu dia nggak berterus-terusan dan tidak mengganggu aktivitas sang ibu. Namun pada HEG, mual muntah dapat terjadi sepanjang hari dan beresiko menyebabkan dehidrasi hingga mengganggu aktivitas. Nah, kalau dalam soal nanti ada kalimat, ibu mual muntah yang sudah lebih dari 10 kali atau ibu mengatakan mual muntahnya sudah sering. Kemudian ibu merasa lemas, tidak mampu beraktivitas lagi. Apa diagnosa? Nah, kalau arahnya ke situ berarti kalau sudah paham ini adalah HEG, bukan emesis, bukan morning sickness. Oke. Nah, penyebab dari HEG itu adalah ibu yang primi, tapi enggak juga ya multi atau grande multi juga tetap ada yang tetap HEG. Kemudian mola, adanya peningkatan kadar HCG ya, faktor organik, ada faktor psikologik dan faktor endokrin. Nah, ini kita bahas HEG itu dibagi ada 3 kategori. HEG ringan ya. HEG ringan itu mual muntah terus-menerus yang dapat menyebabkan ibu hamil merasa lemah, tidak nafsu makan, berat badannya menurun, nyeri epigastrium, denyut nadi meningkat, tekanan darah menurun, dan turgor kulit kering, lidah kering, dan mata cekung. Nah, ini kenapa perlu kalian catat untuk juga mengingat bahwa soal itu bisa saja pilihan gandanya bukan hanya hyperemesis gravidarum, tapi mereka bikin HEG sedang, HEG ringan, atau HEG berat, ya kan? Sedangkan ciri khasnya tuh mirip-mirip. Nah, kalian harus catat ini di kertas untuk membedakan apa sih perbedaan dari ketiga kategori ringan, sedang, dan berat dari HEG itu, ya. Kemudian kalau HEG yang sedang itu mual muntah yang hebat menyebabkan gangguan kesadaran menjadi apatis. Nah, tuh dia sampai terjadi apatis loh. Turgor kulitnya kendur, lidah kering, mata cekung, tekanan darah menurun, hemokonsentrasi, oliguria, dan nafas berbau aseton. Nah, ini sering masuk ya, sering banget masuk dalam soal itu yang mengatakan ibu hamil mual muntah secara berlebihan dan nafas berbau aseton. Nah, itu sudah menjadi kata kunci bahwa dia HEG, tapi yang HEG sedang. Kalau dalam soal nanti ditemukan tidak ada pilihan ganda yang bilangnya HEG sedang, ringan, atau berat, ya sudah pasti kalian pilih jawaban yang ada hyperemesis gravidarumnya saja ya. Nah, jadi itu perlu diingat loh. Kemudian hyperemesis gravidarum berat itu keadaan umumnya yang lebih buruk dari yang ringan dan sedang. Tingkat kesadarannya sampai somnolen hingga koma. Yang kemudian nadi lemah, dehidrasi berat, suhu tubuh meningkat, tekanan darah menurun, serta terlihat icterus. Biasanya kalau berat itu mungkin dalam soal itu akan disertakan bahwa ibunya itu sudah sampai dirawat di rumah sakit ya, karena kondisi ibunya yang tidak mungkin lagi dirawat di rumah. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini Kak Ebi tambah lagi tentang penanganan dari HEG. Jadi mungkin akan ditanyakan ya dalam soal, apa bentuk tindakan awal yang akan kamu berikan pada ibu yang mengalami HEG? Atau apa bentuk KIE atau konseling edukasi yang akan kalian berikan pada ibu yang mengalami morning sickness kayak gitu kan. Yang paling tidak kalian tuh paham dulu ya bahwa penanganan HEG itu yang harus kalian beritahu atau harus kalian tahu itu kita pertahankan dulu cairan dalam tubuh mereka. Kemudian anjurkan sering minum dalam jumlah sedikit ya, tapi sering gitu kan.
Kemudian makan sedikit tapi sering setiap 2-3 jam pada siang hari, istirahatnya cukup, jangan konsumsi alkohol, kopi, makanan lemak atau makanan pedas itu tidak boleh, mengganti cairan tubuh, pemberian cairan melalui parenteral, kemudian memberikan obat-obat antimetik sesuai resep dokter. Nah, kalau itu arahnya udah ke rumah sakit ya. Tapi setidaknya kalian harus tahu ya, apa tindakan untuk Hyperemesis gravidarum pada ibu hamil. Mungkin itu dulu ya yang Kak Ebi bahas terkait tentang masalah kehamilan yang sering terjadi yaitu adalah HEG. Terima kasih.